namun sekarang presiden diatur oleh partai. Karena apa? Menurut keyakinan saya boleh yakin ya, bahwa pemimpin Indonesia sekarang tidak kedunungan dayaning wahyu. Tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga nusantara. Hong wilahing jati nuhuni ajat-ajati leluhur Nusantara tabe uluk salam mulia. Saya sekilas akan menguraikan bahwa fenomena atau bukan fenomena ya, alur cerita masyarakat banyak yang sering mengatakan bahwasanya kelak Indonesia akan kembali menjadi kerajaan ya. Kelak Indonesia akan kembali menjadi negara monarki atau negara kerajaan. Nah, kerajaan yang termaksud seperti apa kita juga belum jelas arahannya, namun saya akan mengulas sedikit dengan kejadian-kejadian yang telah ya, yang sudah, bahwa dulu pernah ada Sunda Empire ya, yang dipelopori oleh Raden Mas Rangga dari Brebes almarhum. Dulu itu sangat menggelora dalam membicarakan bahwasanya Sunda Empire ini adalah harus mendaftar ulang kembali bangsa-bangsa di dunia ini untuk bisa kembali tertib lah, intinya seperti itu lah. Arah pembicaraannya ini mengarah kepada tatanan zaman yang sesungguhnya atau tatanan zaman adil kalau saya menyampaikan. Lalu timbul lagi di Purworejo kalau nggak keliru, ada sebuah kerajaan ya, Keraton Agung Sejagat Royo, Sejagat Tabuh, Sejagat Gumelar ya. Itu kata-katanya juga ibarat membuat terasnya dunia, akan membuat terasnya dunia yang katanya uangnya itu tidak ada habisnya, yang lalu nanti setiap kepala keluarga itu akan mendapat dana sekian-sekian. Namun menurut kami ini adalah halusinasi kalau kasarnya ngomong, atau sebuah momok yang menjadi mimik tapi tidak berdasar. Namun saya meyakini bahwasanya topik kepemimpinan Nusantara ini tentu bergantung kepada wahyu kepemimpinannya. Lah, wahyu kepemimpinannya saya maksud bahwa pemimpin Nusantara manakala akan menjadi negara yang besar atau istilah sekarang adidaya atau adikuasa, tentu memang menurut saya mesti kembali kepada kewahyuan. Yang saya maksud kewahyuan ya, itu seperti Pak Karno dan Pak Harto. Pak Karno itu dulu bisa menundukkan 100 sekian kerajaan di Nusantara dan lalu menyatu dan lalu mendukungnya dalam kemerdekaan. Lah, ini apabila tidak kekuatan wahyu itu tidak mungkin. Dan lalu pola kepemimpinan Pak Harto, dulu partai diatur oleh Pak Harto. Lah, sekarang partai mengatur presiden. Dulu presiden mengatur partai. Makanya pada zaman Pak Harto itu partai hanya ada 3 kalau nggak keliru, P3, Golkar, dan PDI. Lah, namun sekarang presiden diatur oleh partai. Karena apa? Menurut keyakinan saya boleh yakin ya, bahwa pemimpin Indonesia sekarang tidak kedunungan dayaning wahyu. Pemimpin Indonesia sekarang tidak ada dayaning wahyu atau tidak ada karisma yang menyangkut kepada kewahyuan, sehingga tidak berwibawa, tidak karisma, tidak kelihatannya tidak bijaksana pula kelihatannya. Karena sofos-sofos di luar ini kan mengatakan bahwasanya Pak Jokowi lipstick ya. Nah, itu kemarin sempat viral juga bahwa ada mahasiswa ini sekelas anak ya, anak-anak saja berani mengatakan bahwa pemimpin Indonesia atau dengan telaknya nih Pak Jokowi adalah lip service. Lalu juga ada yang kalau orang ngomong ini adalah yang manakala ada pemimpin mungkin makan di warung-warung kaki lima sekarang ya, itu dikatakan di warteg lah taruhlah, itu masyarakat berani mengatakan bahwa saya itu pencitraan saja gitu loh. Karena memang alangkah rendahnya derajatnya itu seorang presiden kok malah makan di
kaki lima ibarat loh. Kalau dulu Pak Harto malah tidak pernah yang demikian, tapi nyatanya Pak Harto berwibawa, dan kalau mau turun ke bawah atau turba istilah sekarang itu justru dengan penyamaran. Lah ini perbedaannya. Dan dulu zaman Pak Harto atau zaman sebelumnya Pak Karno tidak ada kata-kata miskin, ya, tidak ada kata-kata miskin. Sekarang kan gaskin, keskin. Lah ini bukti bahwasanya bahasa wahyu ini mesti menggunakan rasa rumangsa, bukan asal berkata-kata. Semua menteri dulu juga berkata bahwasanya kita itu sesuai dengan petunjuk Pak Presiden, ya, bukan seperti sekarang. Sekarang menteri mengatur presiden itu sudah hal yang wajar, ya, hal yang wajar. Dan sofos-sofos atau adu mulut atau mungkin pingin dikatakan pinter, lebih pinter dari presidennya banyak sekali sekarang. Lah saya akan menguraikan bahwasanya Indonesia itu dimungkinkan akan kembali ke monarki kalau saya mengatakan iya, ya. Saya mengatakan iya. Mengapa demikian? Karena kalau di tanah Jawa ini, khususnya tanah Jawa dan umumnya ini Nusantara, telah terbingkai dengan koridor bahwasanya Hono Coroko Doto Sawolo Podo Joyonyo Mogo Botongo. Lah menurut saya sekarang tahapannya itu sudah berubah lagi kepada Hana. Hana ini Hono Coroko Doto Sawolo Podo Joyonyo Mogo Botongo sudah kembali ke Hana lagi. Saya tidak akan menguraikan lebih jauh, ya, yang dikatakan bahwasanya Ho itu Hindu, No itu Netherlands, Co itu Cina Jepang dan sebagainya. Sekarang sudah kembali lagi kepada huruf Ho, ya. Huruf Ho itu menurut kami, menurut saya, Hangidungo paweling kaki, ya. Paweling kaki ini ya tentunya kaki Sabdo Palon atau kaki Semar Bodronoyo atau Sang Pamong Nusantara. Lah ini sudah terpegang teguh oleh Sang Pamong Nusantara yang bahwasanya kedepannya ini yang sangat menentukan itu kegaiban Sang Pamong Nusantara. Saya akan mengatakan di sini bahwasanya kalau topik di tanah Jawa ini adalah mijilnya Ratu Adil, kalau topik di Islam ini adalah mijilnya Imam Mahdi. Saya mengatakan bahwasanya sesungguhnya tahta kerajaan Ratu Adil atau Imam Mahdi ini telah tersirat, ya, telah tersirat. Nah, walaupun belum tersurat, namun telah tersirat di langit dan di bumi. Sekali lagi saya mengatakan bahwasanya kerajaan atau tahta kerajaan Sang Ratu Adil atau Sang Imam Mahdi ini telah tersirat di langit dan di bumi. Artinya langit juga telah meridhoi untuk mijilnya Ratu Adil, ya, atau Imam Mahdi. Masyarakat di bumi ini pun telah sangat banyak yang berharap akan mijilnya atau munculnya Imam Mahdi atau Ratu Adil. Ini fakta bisa dicek dengan atau bisa di cross check dengan adanya Sunda Empire, dengan adanya Keraton Agung Sejagat ini telah merupakan simbol atau merupakan tanda-tanda atau isyarat-isyarat atau ibarat-ibarat bahwa sesungguhnya kerajaan atau tahta Imam Mahdi telah tersirat walaupun belum tersurat. Namun yang jelas kerajaan Imam Mahdi ini saya meyakini telah tersirat di langit dan di bumi dan tinggal mbabarke saja. Tinggal mbabarke, saya yakin manakala Sang Imam Mahdi atau Sang Ratu Adil ini mijil, nanti semua masyarakat akan mengiyakan dan seluruh makhluk langit pun yang ada di langit dan yang ada di bumi akan serta-merta dalam tunduk kepada kepemimpinan Sang Ratu Adil atau Sang Imam Mahdi. Saya rasa demikian. Terima kasih.